Bab 045. Tadi aku udah bilang ke Santi, jangan kasih Umi makanan dingin. Tapi ya tetap aja dibikinin teh sore nggak dipanasin. Terus malah dibilang aku yang ngatur-ngatur. Padahal aku cuma nyuruh hal yang baik. Tapi kan Musi, selalu pasif kalau soal ibumu. Ryan menghela napas. Najwa, aku lelah. Gak setiap hari aku harus dengerin ini. Oh jadi kamu capek denger aku curhat, tapi gak capek denger ibumu ngomel tentang aku tiap saat. Najwa. Ryan membentak lirih. Cukup. Aku gak mau pertengkaran ini makin besar. Besok kita duduk bareng sama Abi dan Umi. Biar kita selesaikan baik-baik. Najwa memalingkan wajah, kesal. Santi yang sempat mendengar percakapan itu dari luar kamar, tersenyum puas. Semua mulai berjalan seperti yang ia harapkan. Tapi ia belum puas. Keesokan paginya, di meja makan, ia mengambil lauk dan hendak menyajikan untuk Ryan. Biar saya aja, ujar Najwa cepat, meraih sendok dari tangan Santi. Ryan tersenyum kecil melihat istrinya bereaksi seperti itu. Tapi di sudut matanya, ia sempat melihat Santi menunduk terlalu lama. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya Ryan mulai memerhatikan gerak-gerik Santi lebih serius. Ada yang janggal. Tapi ia belum bisa menunjuk dengan pasti apa itu. 164. Sementara di tempat lain. Langkah Alia perlahan melambat saat keluar dari ruang kelas. Udara siang itu cukup hangat, matahari menyinari pepohonan rindang yang tumbuh di sekeliling pesantren. Sambil menenteng map dan buku pelajaran, ia menyipitkan mata ke arah parkiran di seberang lapangan kecil. Sebuah mobil sedan berwarna silver yang tak asing sedang terparkir rapi. Dari balik kaca jendela yang sedikit terbuka, muncul lambaian tangan dan senyum lebar yang membuat hati Alia hangat seketika. Ibu. Gumamnya setengah tak percaya. Benar saja. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka dan seorang wanita parubaya turun dengan anggun. Bu Rosa tampil sederhana namun elegan dalam balutan tunik warna pastel dan kerudung senada. Di tangannya, sebuah kotak makanan dibungkus kain berenda, tampak begitu niat. Assalamualaikum, menantu kesayanganku. Sapa Bu Rosa hangat sambil mendekap Alia dan mencium kedua pipinya. Alia tersenyum, sedikit kikuk karena belum sepenuhnya sadar kenapa sang ibu mertua muncul tiba-tiba siang itu. Waalaikumsalam, Bu. Kok tiba-tiba ke sini? Baru pulang dari arisan. Tadi lewat sini sekalian. Ibu pikir, kenapa nggak mampir sekalian bawain makan siang buat kamu? Kan kamu biasanya suka lupa makan, ucap Bu Rosa sambil menyentil lembut lengan menantunya. Alia tertawa kecil, pipinya merona. Iya sih, tadi memang belum makan. Kebetulan ibu masak semur ayam kesukaan kamu, tuh, Bu Rosa menunjukkan kotak makanan itu dengan bangga. Mereka pun berjalan menuju taman kecil di samping aula, tempat yang biasanya sepi siang hari dan cocok untuk sekadar duduk menikmati angin sambil makan siang. Dari kejauhan, Najwa berdiri di balik jendela ruang guru, memperhatikan interaksi ibu dan menantu itu. Matanya sempat menyipit. Hatinya berdesir aneh, rasa itu bukan hanya sekadar iri, tapi juga getir. Mereka itu akrab sekali, batinnya. Tangannya yang semula memegang gelas kopi kini mencengkeram gagangnya sedikit lebih erat. Di dalam kepalanya,
Ia terpaksa mengakui bahwa hubungan Alia dan ibu mertuanya yang notabene hanya mertua baru terlihat begitu natural, seperti ibu dan anak kandung. Berbeda dengannya. Najwa bahkan tak ingat kapan terakhir kali ia bisa tertawa lepas di hadapan Bu Marwah tanpa merasa canggung, dinilai, atau bahkan berseteru. Setiap hari terasa seperti menginjak bara, dan itu membuatnya makin geram ketika melihat Alia justru hidup begitu mudah begitu bahagia. Kenapa semuanya terasa berpihak pada Alia? Gumamnya pelan, tak sadar bahwa rekannya sesama guru sempat melirik. Namun Najwa buru-buru menepis pikirannya. Sudahlah. Jangan pikir yang aneh-aneh. Aku istri Mas Ryan. Aku yang mendampingi dia dari nol. Alia hanya masa lalu. Tapi bayangan tadi tak serta-merta hilang. Tetap mengganjal di hati. Sementara itu, di taman samping aula, Bu Rosa membuka kotak makan satu persatu, menyusun lauk di atas daun pisang yang diletakkan rapi di atas talenan kecil. Alia mengamati semua itu dengan tatapan hangat. Ada rasa syukur yang sulit dilukiskan dalam kata-kata. 165. Ibu senang lihat kamu sekarang, kata Bu Rosa tiba-tiba. Waktu pertama kali Fahri cerita soal kamu. Ibu udah bisa lihat dari sorot matanya, dia serius. Alia tersenyum malu-malu. Mas Fahri terlalu baik, Bu. Dan kamu pantas dapat yang baik, balas Bu Rosa cepat. Hidup itu memang suka nggak adil, tapi selalu ada titik balas yang indah kalau kita sabar. Mata Alia terasa hangat mendengar kalimat itu. Ia menatap Bu Rosa dengan rasa hormat yang semakin dalam. Tak pernah sebelumnya ia merasa simen ini dengan seorang ibu mertua. Kamu anak ibu juga sekarang, Al. Jangan pernah sungkan, apalagi merasa canggung. Fahri tuh beruntung banget bisa nikahin kamu, tambah Bu Rosa sambil menyuapkan sesendok nasi ke mulut Alia seperti anak kecil. Alia tertawa geli, tapi wajahnya berbinar. Sore harinya, saat Alia hendak pulang, ia sempat melewati koridor belakang. Langkahnya terhenti karena tanpa sengaja bertemu dengan Najwa yang berdiri di depan rak sepatu. Tatapan mereka bertemu. Alia sempat tersenyum kecil dan mengangguk sopan. Tapi Najwa hanya menatapnya sebentar, lalu membuang muka. Tak ada kata, tak ada sapa. Tapi dalam diam itu, masing-masing tahu. Dunia mereka sudah sangat jauh berbeda. Dan meski Najwa berusaha keras menyangkalnya, ia tahu betul, rasa itu bukan hanya iri biasa. Itu luka. Luka yang ia buat sendiri. 166. Sore itu, sinar matahari menembus celah dedaunan yang rimbun di belakang rumah Pak Asmi, menciptakan bayangan bergerok pelan di atas ubin teras. Di antara aroma tanah lembab dan suara burung-burung yang kembali ke sarang, Bu Marwah duduk di kursi rotan dengan bantal sandar di punggungnya. Pandangannya jauh, tertuju ke jajaran pohon rindang di batas halaman. Santi, yang sedang menyapu debu dari ambang pintu belakang, melirik sesekali. Ia memperhatikan bagaimana wanita tua itu tak banyak bicara belakangan, lebih sering menyendiri jika bukan dengan Pak Asmi. Meski nada bicaranya tetap dingin pada Najwa, Bu Marwah tampak murung seperti ada yang mengganjal, lebih dari sekadar perselisihan dengan menantu. Perlahan, Santi melangkah mendekat, menyekat tangan ke lap bersih yang disampirkan di pinggang.
Umi, mau saya ambilin teh hangat? Tawarnya, pelan. Bu Marwah menggeleng. Gak usah, San. Duduk aja sini bentar. Santi menurut. Telah duduk di anak tangga paling bawah, menjaga jarak namun cukup dekat untuk diajak bicara. Lihat pepohonan gini bikin saya tenang ya, gumam Bu Marwah sambil menarik napas panjang. Tapi, kadang malah jadi mikir terlalu banyak. Santi tidak menjawab. Ia tahu, jika didiamkan, Bu Marwah akan membuka diri dengan sendirinya. Kamu tahu, San. Suara Bu Marwah terdengar pelan. Sampai sekarang, Najwa belum hamil lagi. Padahal udah lumayan lama. Dulu sempat hamil, tapi bayi itu. Ia menahan napas. Gak selamat waktu dilahirkan. Santi menunduk sedikit. Saya pernah dengar, Umi. Saya cuma pengen lihat cucu dari Ryan tumbuh di depan mata. Sekarang yang bisa dilihat cuma Isa, anak Alia. Tapi mereka tinggalnya jauh. Mana bisa tiap hari dimanja. Cucu dari Bu Alia ya? Tanya Santi, seolah butuh penegasan. Bu Marwah hanya mengangguk pelan, pandangannya tetap kosong. Tiba-tiba Santi bersuara lirih, seakan menimbang-nimbang dulu sebelum bicara. Saya sebenarnya punya saran, Umi. Tapi, ya, entah percaya atau enggak. Bu Marwah menoleh sedikit, penasaran. Di kampung saya, ada jamu khusus buat nyuburin rahim, Umi, ucap Santi pelan. Bahan-bahannya alami, turun-temurun. Banyak yang bilang berhasil. Bu Marwah menatapnya. Kamu pernah coba? Santi tertawa kecil. Saya belum menikah, Umi. Tapi yang pakai biasanya yang susah hamil. Saya bisa pesan dari kampung. Atau saya bikin sendiri kalau Umi mau. Bu Marwah tampak merenung. Gimana kalau Umi kasih ide itu ke Bu Najwa? Sambung Santi, tetap tenang. Barangkali dia mau coba. Kan gak ada salahnya usaha. Mungkin iya, ujar Bu Marwah. Kalau itu bisa bantu, saya akan pertimbangkan. Santi tersenyum samar. Ia menunduk sedikit, menyembunyikan kilat tatapan yang tidak polos. Karena di balik saran sederhana itu, ada benih strategi yang ia semai. Santi tahu, jika Bu Marwah dan Najwa kembali berselisih entah karena tekanan untuk hamil, atau rasa kecewa karena usaha tak kunjung membuahkan hasil maka keretakan akan muncul dari dalam. Dan di tengah retaknya rumah, siapa tahu pintu 167 baru terbuka untuknya. Malamnya, di ruang keluarga, Bu Marwah duduk dengan Pak Asmi menonton berita. Ryan dan Najwa baru saja pulang dari pengajian, dan Najwa tengah di dapur menyiapkan teh. Kapan kamu ada waktu ngobrol serius sama Najwa? Tanya Bu Marwah pelan pada anaknya. Ryan mengerutkan kening. Ngobrol soal apa, Umi? Coba ajak dia bicara baik-baik. Mungkin. Bicarakan soal anak. Umi pengen cucu dari kamu. Umi juga udah mikirin solusinya. Ada ramuan dari kampungnya Santi, katanya bisa bantu, ujar Bu Marwah tenang. Ryan kaget. Jamu. Iya. Gak ada salahnya mencoba, kan? Najwa, yang datang membawa teh,
kebetulan mendengar ujung percakapan itu. Ia meletakkan nampan di meja, lalu duduk. Maaf tadi kedengeran. Maksud Umi, aku harus minum jamu. Bu Marwah tidak langsung menjawab. Tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Iya. Kalau kamu berkenan. Umi cuma ingin bantu. Najwa menarik napas. Aku. Gak masalah. Tapi sebaiknya aku diskusi dulu sama Mas Ryan. Ryan menoleh pada Najwa dan mengangguk. Kita bicarakan di kamar, ya. Malam itu, ketika mereka berdua sudah masuk kamar, Najwa duduk di tepi ranjang sambil mengelap wajah dengan tisu basah. Mas Ryan. Ucapnya pelan. Kamu beneran setuju soal jamu itu? Ryan berpikir sejenak. Aku gak sepenuhnya percaya ramuan begituan. Tapi mungkin Umi memang udah terlalu ingin punya cucu lagi. Aku juga. Najwa menatap suaminya. Kalau kamu yang pengen, aku coba. Tapi kalau ini cuma buat menyenangkan Umi. Ryan menghampiri istrinya, memeluk bahunya pelan. Aku pengen. Tapi aku juga nggak pengen kamu tertekan. Najwa diam. Ia menyandarkan kepalanya di dada Ryan. Baiklah. Aku akan coba. Sementara di kamarnya sendiri, Santi sudah berbaring. Di tangan kirinya, ia menggulir layar ponsel, memandangi foto-foto Ryan yang secara diam-diam pernah ia abadikan. Bibirnya melengkung kecil. Satu langkah kecil. Tapi bisa jadi awal yang besar. Sudah hampir seminggu berlalu sejak percakapan malam itu. Najwa, yang selama ini sering bersitegang dengan ibu mertuanya, kini berusaha berubah. Meskipun hati kecilnya masih menyimpan luka, ia mulai melunak demi menjaga hubungan dalam rumah barunya bersama Ryan di area pesantren. Salah satu bentuk usahanya adalah menerima usulan Bu Marwah untuk mengonsumsi ramuan tradisional dari kampungnya Santi. Jamu penyubur kandungan, begitu sebutannya. Santi yang mengatur semuanya memesan, menerima paket, bahkan merebuskan dan menyajikannya dalam gelas setiap pagi dan sore. Jamu itu berwarna coklat pekat, aroma rempahnya tajam. Kadang Najwa merasa mual saat menyeruputnya, tapi ia menahan. 168. Namanya juga usaha, gumamnya pada diri sendiri, duduk di teras belakang sambil menghabiskan tegukan. Terakhir. Santi berdiri tidak jauh darinya, berpura-pura sibuk menyiram pot bunga, tapi ekor matanya terus memperhatikan wanita yang kini jadi target diam-diamnya. Gimana rasanya, Bu? Tanya Santi dengan nada ceria, mendekat sambil membawa gelas kosong dari tangan. Najwa. Masih. Getir, jawab Najwa tersenyum tipis. Tapi saya sudah mulai terbiasa. Santi tertawa kecil. Namanya juga jamu, Bu. Yang penting khasiatnya. Najwa mengangguk dan berdiri. Semoga memang ada hasilnya ya, San. Saya udah capek ditanyain kapan punya anak lagi terus. Santi pura-pura kaget. Hah? Siapa yang bilang gitu, Bu? Ya banyak. Tetangga-tetangga kalau pas pengajian bisik-bisik, sahut Najwa sambil masuk ke dalam rumah. Tapi saya nggak peduli. Asal suami masih sayang, udah cukup. Santi memandangi punggung Najwa dengan mata yang tak bisa dibaca.
Lalu ia beranjak ke dapur, membuka lemari dan mengeluarkan bungkusan jamu yang sudah ditaruh dalam toples kaca berlabel herbal subur asli. Padahal itu bukan ramuan biasa. Jauh dari itu. Ramuan tersebut dipesan dari seseorang yang ia kenal di pasar belakang kampungnya, seorang wanita tua yang tak terkenal karena kebijaksanaan, melainkan karena pengetahuannya soal bahan-bahan yang bisa melemahkan tubuh secara perlahan. Dalam dosis kecil, efeknya tak langsung terlihat. Tapi lama-lama, akan mulai terasa, tubuh lemas, kulit pucat, pusing sesekali, lalu gangguan reproduksi permanen. Santi tidak pernah berpikir untuk benar-benar membunuh. Tapi ia tahu, jika Najwa tampak semakin tidak sehat, semakin jauh dari harapan Bu Marwah untuk punya cucu. Maka kesabaran itu akan menipis. Dan saat celah itu muncul, ia akan hadir sebagai yang lebih peduli. 2 hari berikutnya, Ryan mendapati Najwa terbaring di ranjang saat ia pulang dari mengisi kajian sore. Wajah Najwa tampak pucat, dan napasnya agak berat. "Sayang." Ryan duduk di sisi ranjang. "Kamu sakit?" Najwa menggeleng pelan. "Enggak tahu. Cuma agak pusing dan mual aja. Badan juga pegal semua." Ryan meraba keningnya. "Enggak demam sih." Najwa berusaha tersenyum. "Mungkin kecapean." Saat Ryan turun ke dapur untuk membuatkan teh, ia bertemu Santi yang sedang mengepel. "Najwa pusing. Kayaknya agak nggak enak badan," ujar Ryan. "Oh ya. Tadi siang juga gitu, Bu." Najwa bilang agak pusing. "Saya kira karena terlalu sering keluar ruangan, apalagi udara di sini lembab," ujar Santi, berlagak khawatir. Ryan mengangguk. "Saya mau panggilin dokter kalau besok masih lemas." Santi langsung menyela, "Kalau boleh saran, Pak, coba dikompres dulu pakai air sereh. Di kampung saya itu biasa banget dipakai buat ngusir masuk angin." Boleh juga," sahut Ryan. "Tolong bantu bikinin ya." Santi tersenyum manis. "Siap, Pak." 169. Malam harinya, Najwa kembali minum jamu. Kali ini tidak diantar Santi, tapi diletakkan di meja samping ranjang dengan catatan kecil, "Jangan lupa diminum ya Bu. Semoga segera sehat dan diberi keturunan, Santi." Najwa merasa tersentuh, meski tak pernah benar-benar dekat dengan artnya itu. Lah meneguk ramuan pekat itu perlahan, memejamkan mata menahan rasa getir yang makin hari makin terasa menyesakkan. Tak pernah terpikir bahwa cairan itulah pelan-pelan menyedot kekuatan tubuhnya. Keesokan harinya, Bu Marwah datang mengajak Najwa berjalan pagi di halaman pesantren. Namun baru beberapa langkah, Najwa jatuh terduduk. Kakinya terasa lemas, dan pandangannya berkunang. Ryan yang sedang berbincang dengan Pak Asmi segera berlari menghampiri. "Najwa!" serunya panik, memapa istrinya kembali ke dalam rumah. Santi berdiri di sudut dapur, menatap diam, sambil meneguk teh hangat. Bibirnya melengkung tenang. Hari itu berjalan seperti biasanya di lingkungan pesantren. Pagi yang damai dengan suara lantunan tilawah dari musola, aroma sarapan dari dapur umum, dan anak-anak santri yang berlalu lalang menuju kelas. Tapi di salah satu rumah dalam area kompleks, pagi itu berubah menjadi bencana yang menggetarkan hati. Najwa tak kunjung bangun sejak subuh. Ryan sempat membangunkannya beberapa kali,
namun hanya mendapat gumaman lemah dan tubuh istrinya yang terasa dingin dan basah oleh keringat dingin. Wajah Najwa pucat, matanya cekung, dan bibirnya tak lagi tampak kemerahan seperti biasanya. Najwa. Ryan mengusap pelipis istrinya, tapi tak ada respons. Panik mulai menyelimuti dadanya. Santi. Seru Ryan dengan suara tercekat. Santi berlari dari dapur, melihat kondisi Najwa yang terbaring tak berdaya. Namun wajahnya tetap tenang, hanya berpura-pura kaget. Astagfirullah, Bu Najwa kenapa, Pak? Cepat panggil mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Seru Ryan. Dalam waktu singkat, keributan kecil itu menjalar cepat. Bu Marwah yang berada di kamar sebelah ikut panik. Bahkan beberapa santri yang mendengar kegaduhan mulai berdatangan. Mobil dinas pesantren segera dikerahkan untuk membawa Najwa ke rumah sakit. Di ruang kelas santriwati, Alia tengah menjelaskan materi tafsir saat salah satu pengurus mendekatinya dan berbisik. Bu Najwa dilarikan ke rumah sakit, Ustazah, kabarnya kritis. Alia langsung terdiam. Tangannya yang memegang spidol ikut turun perlahan. Wajahnya memucat. Astagfirullah. Ia segera menyerahkan kelas pada salah satu senior santriwati, lalu bergegas menyusul ke rumah sakit bersama dua pengurus lainnya. Meski hubungannya dengan Najwa tidak pernah benar-benar baik, tapi sebagai sesama perempuan, Alia ikut merasakan ketakutan itu. Di dalam mobil, pikirannya melayang ke banyak hal tentang rumah tangga, tentang luka lama, dan tentang bagaimana hidup bisa berbalik arah dalam hitungan detik. Di rumah sakit, suasana kacau. Ryan berdiri bolak-balik di depan ruang IGD. Pak Asmi dan Bu Marwah duduk di kursi tunggu dengan wajah cemas. Bu Marwah bahkan tak berhenti merapal doa sambil memegang tasbih kecilnya. Belum ada kabar dari dalam. Tanya Alia yang baru datang, mengatur napasnya setelah berlari dari parkiran. 170. Ryan menggeleng. Masih diobservasi. Fahri yang datang tak lama setelahnya berdiri di samping Alia, menggenggam tangannya erat sebagai bentuk dukungan. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Semua berdiri serempak. Pak Ryan. Ya, saya. Ryan melangkah maju dengan langkah berat. Mohon bicara sebentar di ruangan kami, ujar dokter itu. Ryan menoleh sebentar pada keluarganya, lalu mengikuti dokter ke ruangan dalam. Di ruangan dokter, kabar itu menghantam seperti badai. Istri bapak mengalami komplikasi serius. Dari hasil observasi, kami menemukan adanya kerusakan parah pada sistem reproduksi dan pencernaannya. Diduga akibat mengonsumsi zat tertentu dalam jangka waktu panjang yang tidak sesuai standar medis. Ryan terdiam. Matanya membelalak. Maksudnya? Kami sudah ambil sampel darah dan mendapati jejak senyawa yang biasa ditemukan dalam beberapa jenis jamu herbal tradisional. Tapi dosis dan campurannya sangat berbahaya. Kami masih meneliti lebih lanjut. Tapi yang ingin kami sampaikan sekarang adalah, untuk menyelamatkan nyawanya, rahim Bu Najwa harus diangkat. Ryan mendadak lemas. Di luar ruangan, semua menunggu dengan tegang. Saat Ryan keluar, matanya merah. Ia menunduk dalam diam, lalu menatap ibunya. Umi. Najwa harus dioperasi, rahimnya
Harus diangkat. Bu Marwah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Ya Allah. Pak Asmi hanya mampu menepuk pundak putranya, mencoba memberi kekuatan. Alia yang melihat semua itu dari kejauhan ikut tertegun. Ada luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata di wajah Ryan. Beberapa jam kemudian, operasi berjalan lancar. Namun kondisi psikologis Najwa menjadi perhatian besar, saat ia sadar, dan diberitahu bahwa ia tak akan bisa mengandung lagi seumur hidup, perempuan itu hanya terdiam menatap langit-langit. Tidak bisa. Lagi. Bisiknya lirih, air mata jatuh membasahi pipinya.